Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat datang kembali di Renungan Rohani pagi hari ini. Semoga saudara yang terkasih dalam keadaan sehat selalu. Kiranya damai dan sukacita Roh Kudus melimpah di dalam hati dan pikiran saudara saat ini. Sebelum kita mulai renungan pagi ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih sudah membangunkanku pagi hari ini. Terima kasih atas penyertaan dan perlindungan Tuhan. Semua karena karunia Tuhan aku dapat bangun dengan pagi hari ini. Aku menyerahkan seluruh aktivitasku hari ini ke dalam kuasa tangan Tuhan. Jauhkanku dari yang jahat, ya Tuhan. Tuhan Yesus, tolong lindungi dan berkati aktivitasku hari ini. Tolong berkati juga keluarga dan teman-temanku, Bapa Surgawi, oleh karya Roh Kudus. Tolonglah aku untuk menjauhi segala sesuatu yang melukai hati-Mu. Ampunilah segala dosa kami, ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, aku sudah berdoa. Amin. Sahabat saudara rohani, pembacaan ayat emas Alkitab renungan kita hari ini terambil dari Ayub 38 ayat 4 sampai dengan ayat 21. Di manakah engkau, ketika aku meletakkan dasar bumi? Ceritakanlah, kalau engkau mempunyai pengertian, siapakah yang telah menetapkan ukurannya? Bukankah engkau mengetahuinya? Atau siapakah yang telah merentangkan tali pengukur padanya? Atas apakah sendi-sendinya dilantak, dan siapakah yang memasang batu penjurunya pada waktu bintang-bintang fajar bersorak-sorak bersama-sama, dan semua anak Allah bersorak-sorai? Siapa telah membendung laut dengan pintu, ketika membual keluar dari dalam rahim? Ketika aku membuat awan menjadi pakaiannya dan kekelaman menjadi kain bedungnya, ketika aku menetapkan batasnya, dan memasang palang dan pintu, ketika aku berfirman, sampai di sini boleh engkau datang, jangan lewat, disinilah gelombang-gelombangmu yang congkak akan dihentikan. Pernahkah dalam hidupmu engkau menyuruh datang dini hari atau fajar kau tunjukkan tempatnya untuk memegang ujung-ujung bumi, sehingga orang-orang fasik dikebaskan daripadanya? Bumi itu berubah seperti tanah liat yang dimeteraikan. Segala sesuatu berwarna seperti kain. Orang-orang fasik dirampas terangnya, dan dipatahkan lengan yang diacungkan. Engkaukah yang turun sampai ke sumber laut, atau berjalan-jalan melalui dasar samudera raya? Apakah pintu gerbang maut tersingkap bagimu? Atau pernahkah engkau melihat pintu gerbang kelam pekat? Apakah engkau mengerti luasnya bumi? Nyatakanlah, kalau engkau tahu semuanya itu, di manakah jalan ke tempat kediaman terang? Dan di manakah tempat tinggal kegelapan? Sehingga engkau dapat mengantarnya ke daerahnya, dan mengetahui jalan-jalan ke rumahnya. Tentu engkau mengenalnya, karena ketika itu engkau telah lahir, dan jumlah hari-harimu telah banyak. Ayub 38 ayat 4 sampai dengan ayat 21. Inti dari ayat emas renungan kita adalah: di manakah jalan ke tempat kediaman terang, dan di manakah tempat tinggal kegelapan? Mari kita mulai renungan pagi kita. Judul renungan kita hari ini adalah dalam tangannya
Ditulis oleh Mike Whitmer. Kisah inspiratif. William Shatner pernah berperan sebagai Captain Kirk dalam serial televisi Star Trek. Tetapi ketika benar-benar melakukan perjalanan ke ruang angkasa, ia begitu terkesima. Ia menyebut penerbangan ruang angkasa suborbital yang dijalaninya selama 11 menit itu sebagai pengalaman paling luar biasa yang bisa saya bayangkan. Setelah melangkah keluar dari roketnya, dengan terkagum-kagum Shatner bercerita, "Sungguh menakjubkan, bagaimana saya melihat warna biru melintas di depan mata dan sesudah itu, hanya ada warna hitam yang pekat. Kalau saya melihat ke bawah, ada warna biru di sana, dan warna hitam di atasnya." Ia menambahkan, "Warna birunya indah dan begitu tipis, lalu lewat begitu saja dengan cepat. Planet kita adalah sebuah titik biru yang dikelilingi kegelapan pekat. Bayangan itu sungguh membuat gentar." Shatner berkata bahwa terbang dari langit biru kepada kegelapan terasa seperti terbang memasuki alam maut. "Saya langsung merasa, wah, ini kematian, itulah yang saya lihat. Pengalaman yang sangat menyentuh. Pengalaman yang luar biasa." Penerbangan SHATNER yang menakjubkan itu membantu kita memandang hidup dengan perspektif yang benar. Kita hanyalah objek kecil di alam semesta, tetapi kita dikasihi oleh Dia yang menciptakan terang dan yang memisahkannya dari gelap. Kejadian 1 ayat 3-4. Bapa kita tahu di mana kegelapan tinggal dan jalan ke sana. Ayub 38 ayat 19-20. Dia meletakkan dasar bumi pada waktu bintang-bintang fajar bersorak-sorak bersama-sama, dan semua anak Allah bersorak-sorai. Marilah mempercayakan hidup kita yang kecil ini kepada Allah yang besar, yang memegang seluruh alam semesta di dalam tangannya. Amin. Marilah kita renungkan di dalam hati kita. Apa yang muncul dalam benak Anda ketika membayangkan luasnya angkasa? Apa yang dinyatakan oleh langit malam tentang Allah? Hal ini patut kamu ketahui. Dalam lembaran-lembarannya, Alkitab menunjukkan Allah sebagai pencipta. Bersama dengan 2 kisah penciptaan dalam Kejadian 1-2, Ayub juga menggambarkan keajaiban penciptaan pasal 38-41. Dalam kitab Mazmur, Daud menyatakan, "Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib." Ajaib apa yang kau buat? Mazmur 139 ayat 14. Di Kolose 1 ayat 16, Paulus menulis tentang Yesus. Di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu, yang ada di sorga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Yohanes berseru, segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Yohanes 1 ayat 3. Lihat Wahyu 4 ayat 11. Dan penulis kitab Ibrani menulis bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah. Di manakah jalan ke tempat kediaman terang? Dan di manakah tempat tinggal kegelapan? Sehingga engkau dapat mengantarnya ke daerahnya, dan mengetahui jalan-jalan ke rumahnya, tentu engkau mengenalnya. Karena ketika itu engkau telah lahir, dan jumlah hari-harimu telah banyak.
Allah menanyai Ayub tentang terang dan gelap berkait asal-usulnya. Menarik direnungkan mengapa Allah menyinggung soal terang dan gelap. Mungkin karena itulah kebutuhan utama manusia. Manusia butuh terang untuk melihat. Dia adalah makhluk terang. Kecuali tunanetra, manusia melakukan aktivitas dengan baik dalam terang. Dan karena itu manusia butuh sumber cahaya ketika malam tiba. Dalam Alkitab bahasa Indonesia masa kini tertera, "Tahukah engkau dari mana datangnya terang, dan di mana sebenarnya sumber kegelapan? Dapatkah engkau menentukan batas antara gelap dan terang, atau menyuruh mereka pulang setelah datang? Tentu engkau dapat, karena engkau telah tua, dan ketika dunia diciptakan, engkau sudah ada." Iya, dari manakah datangnya terang? Tentu kita bisa mengatakan dari Allah, sebab itulah ciptaan Allah yang pertama. Pertanyaannya, apakah manusia dapat menentukan batas antara gelap dan terang? Tentu hanya Allah yang mampu. Dan kelihatannya, Allah menyindir Ayub ketika berkata bahwa ketika dunia diciptakan Dia sudah ada. Nah, apa maksud dari semuanya itu? Gamblang diperlihatkan bahwa manusia terbatas. Tak banyak yang diketahuinya. Kalaupun dia tahu, itu hanya perkenanan Allah saja. Terang Kristus dan karunia Roh Kudus. Kita masing-masing mendatangkan terang ke dalam dunia, yaitu terang Kristus. Akulah terang yang menerangi setiap orang yang datang ke dunia ini, ucap Juru Selamat. Terang yang ada dalam segala hal, yang memberi hidup kepada semua hal. Terang yang membujuk orang untuk melakukan kebaikan terus-menerus diberikan kepada setiap orang, agar dia boleh mengetahui yang baik dan jahat. Dengan menggunakan terang Kristus untuk membedakan dan memilih apa yang benar, kita dapat dibimbing kepada terang yang lebih besar, karunia Roh Kudus. Saya bersaksi bahwa melalui pemulihan Injil serta imamat kudus Allah, para murid Yesus Kristus di zaman mutakhir ini memiliki kuasa untuk memberikan karunia Roh Kudus. Pemberian kuasa tersebut melalui penumpangan tangan mereka yang memiliki wewenang imamat, dan diterima oleh mereka yang telah mengikuti asas iman serta pertobatan dan telah menerima tata cara baptisan dengan pencelupan untuk pengampunan dosa. Roh Kudus adalah anggota ketiga tubuh ketuhanan, berbentuk roh. Dia adalah penghibur, Roh Allah, Roh Kudus perjanjian. Dia bersaksi tentang Yesus Kristus, pekerjaannya, serta pekerjaan para hambanya di dunia. Dia bertindak sebagai bahan pembersih untuk memurnikan dan menguduskan kita dari dosa. Hak memperoleh penemanannya tetap ada di antara karunia terbesar yang dapat kita terima di dunia fana ini. Karena melalui terang bisikan serta kuasa pembersihannya, kita dapat dibimbing kembali ke hadirat Allah. Doa saya menyertai saudara sekalian. Selamat berkarya untuk Tuhan. Amin. Marilah kita renungkan sahabat saudara rohani. Demikianlah renungan firman Tuhan pagi hari ini.
semoga menjadi berkat dalam hidup kita. Dan sebelum kita memulai segala aktivitas kita pagi hari ini, marilah kita berdoa. Selamat pagi Bapa, malam hari telah berganti pagi. Kehidupan baru telah Engkau berikan kembali bagi kami. Bapa Surgawi, tolonglah aku menyadari kebutuhan orang lain, supaya aku dapat membagikan apa yang telah Engkau berikan kepadaku. Pada saat aku membutuhkan, berilah aku keyakinan bahwa Engkau akan mencukupkanku, melalui orang-orang yang mengasihi-Mu, bukan karena kami pantas atau layak, namun karena kasih karunia-Mu kami boleh ada, sebagaimana kami ada di pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, atas kesempatan baru yang telah Tuhan berikan kepada kami, untuk bisa memperbaiki diri agar kami bisa lebih layak di hadapan-Mu. Hari ini kami serahkan semua perkara dan kesulitan yang akan kami lalui ke dalam tangan-Mu. Biarkanlah kami bisa memuliakan-Mu dalam segala aktivitas yang akan kami lakukan. Amin. Biarlah firman Tuhan menjadi pengingat untuk kita semua, bahwa tuntunan dari Roh Kudus akan selalu memberi jalan keluar bagi setiap permasalahan hidup kita, dan memberi kedamaian di hati kita. Sampai jumpa di renungan pagi saudara rohani berikutnya. Kiranya Tuhan selalu memberkati saudara semua hari ini. Amin. Shalom.